Halo, apa kabar semuanya? Ketika Prabowo mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, malah rakyatnya sendiri, mahasiswanya sendiri turun ke jalan mengatakan hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Nah, inilah yang akan terjadi begitu. Nampaknya Presiden Prabowo dengan rakyatnya sendiri nampaknya ada resistensi. Kenapa Bang? Ya, kok mengatakan seperti itu? Kita lihat saja sekarang. Ya, dengan hashtag Indonesia Gelap ini menunjukkan bahwa ya Indonesia tidak baik-baik saja. Kabarnya ketika seorang Presiden Prabowo saat berkampanye begitu kan, berapi-api sana sini. Tapi pada ujung-ujungnya masyarakat yang merasakan. Banyak tuntutan-tuntutan yang kemudian ya yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah bagaimana soal efisiensi anggaran, pemotongan anggaran dan makan siang bergizi gratis. Kalau bisa ini dievaluasi. Artinya apa? Artinya masyarakat sebagian ada yang setuju efisiensi itu, tapi bukan untuk pendidikan dan kesehatan. Kenapa? Pendidikan dan kesehatan ini adalah jantung rakyat Indonesia. Kalau ya ini dipotong anggarannya menjadi efisiensi di situ, maka jelas ya rakyat Indonesia akan turun ke jalan untuk menuntut ya kepada seorang Presiden Prabowo. Dan itu jelas UKT semakin mahal, uang gedung semakin mahal dan sebagainya. Dan inilah yang dituntut oleh mahasiswa begitu kan ya. Bahkan dalam beberapa ini begitu nampaknya masyarakat yang kemudian melakukan demo mulai dari tanggal 17 sampai 18 sampai 19 nampaknya begitu kan ya BMSI ini melakukan desakan kepada Presiden Prabowo untuk ya mengevaluasi semuanya. Artinya secara tidak langsung pendidikan ini sangat penting dan itu sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan begitu kan ya. Artinya kalau ini benar-benar dilakukan, maka yang jelas ya mau tidak mau kita lihat saja begitu kan ya, uang gedung semakin mahal. Nampaknya ini hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh Prabowo, nampaknya ini benar apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Coba kita lihat saja, pendidikan itu adalah sebagai investasi kata Anies Baswedan. Seperti NU, seperti Muhammadiyah yang mencerdaskan anak bangsa. Dan seharusnya bagi Anies Baswedan mengatakan begitu kan ya, saat debat kemarin bahwa pendidikan itu seharusnya gratis. Makanya ada program satu keluarga, satu sarjana. Wah, kan ngeri ini bagus. Ya dibandingkan pangkas sana, pangkas sini begitu kan, PHK massal sana sini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Namanya benar apa yang disampaikan Anies Baswedan begitu kan ya soal pendidikan dan sebagainya. Ada yang berkomentar di sini begitu kan ya, ada yang berkomentar di sini banyak sekali komentar-komentarnya. Dan tidak hanya itu ya, bahkan ada teriak-teriak adili Jokowi. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Sepertinya ya aksi-aksi ini dibungkam nih, nggak ada di siaran TV kabarnya. Wah, pada akhirnya ngeri bos ya kalau sudah semuanya dibungkam sana sini. Padahal ya ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut ya bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan seorang Presiden Prabowo. Saya kira Presiden Prabowo kepemimpinannya ya dianggap sudah bertolak belakang dengan rakyatnya begitu kan. Ya ini mungkin ya secara tidak langsung ini masyarakat akan mengadili betul begitu terhadap apa yang dilakukan oleh seorang Prabowo begitu. Coba kita baca ya beritanya begitu kan ketika ada tuntutan-tuntutan di berbagai daerah ya para mahasiswa di situ ini. Baru 100 hari Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran sudah meresahkan rakyat ya dan menghashtag Indonesia Gelap. Wah, apakah benar ya regulasi atau kebijakan dari seorang Prabowo itu adalah meresahkan rakyat? Secara logika dari 100 kepemimpinan seorang Prabowo begitu kan ya belum ada tanda-tanda yang kemudian sama begitu dengan polanya begitu kan. Artinya kebijakan dari seorang Jokowi dan Prabowo ya tanda-tandanya akan nampaknya tidak jauh berbeda. Kenapa? Saya tidak menganggap bahwa kebijakan dari seorang Prabowo ini adalah meresahkan rakyat, tidak. Cuma tidak ada tanda-tanda terobosan baru.
Kalau efisiensi ini adalah sebagai terobosan baru, ya ini kan masyarakat sendiri yang curhat kena dampaknya, PHK besar-besaran, PHK massal dan sebagainya. Ya, lalu kemudian bagaimana soal pendidikan, biaya pendidikan. Jadi para pendukung-pendukung Prabowo ini ya tidak hanya pendukung Prabowo begitu kan, semuanya kena imbasnya karena satu presiden. Masa iya seorang presiden teriak hidup Jokowi padahal 2014, 2019 dikalahkan oleh seorang Jokowi. Apakah politik kita balas budi? Ya ini kan realitanya begitu kan. Ya apakah politik balas budi? Kalau seumpama ya realitasnya bahwa politik itu adalah soal budi, ya soal balas budi dan sebagainya, maka yang jelas di situ siapa yang harus apa namanya yang mengurus rakyatnya. Kan ngeri nih. Ini kan dituntut oleh mahasiswa begitu kan ya. Mau ya MBG mesti sekolah, tapi sekolah mahal. Mesti pendidikan gratis baru makan bergizi gratis. Efisiensi tapi kabinet gemoy, ya endasmu, kata komentar-komentar dari netizen. Apalagi seorang Prabowo ketika dikritik, ketika sana-sini begitu kan mengatakan endasmu. Dan ini kan tidak baik bagi seorang presiden mengatakan seperti itu. Mengatakan endasmu itu semuanya kan kepada masyarakat Indonesia yang orang-orangnya tidak setuju, oposisi dan sebagainya. Benar kata Anies Baswedan, oposisi dan koalisi itu sama-sama terhormat, sama-sama terpuji di situ begitu. Kenapa meresahkan? Ya kalau tidak mau dikritik, ngapain menjadi seorang presiden? Kan itu logikanya. Logika sederhananya kan seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya walaupun seorang Prabowo curhat, ada media-media besar yang ingin menguasai dan sana-sini, bukan soal itu. Tapi kan harus kalau masyarakat, kalau seorang presiden kebijakannya diterima oleh masyarakat, begitu kan? Ya saya kira tidak ada masalah di situ. Makanya banyak berbagai hal yang kemudian ya sekarang ini masih menjadi spekulasi begitu ya. Dan tidak hanya itu, banyak sekali komentar dari netizen juga, salah satunya adalah soal sekolah gratis dan sebagainya. Sampai-sampai kata netizen, gratis dasmu. Revolusi, ayo seluruh rakyat Indonesia, NKRI, mari kita revolusi total di negeri ini. Ya tidak bisa begitu ya. Kenapa? Karena kita lihat saja orang-orang di balik ini semua ya, jangan-jangan sudah tersandra. Jadi kalau sudah orang tersandra, maka kemudian tidak bisa lagi dijadikan sebagai apa namanya sebagai untuk diajak untuk revolusi, tidak bisa. Mau siapa begitu? Oposisi. Oposisi di situ ya seperti siapa misalnya? Refli Harun misalnya, Said Didu begitu kan ya. Kalau mereka tidak punya kekuatan baik dari segi finansial dan sebagainya, tidak bisa untuk revolusi. Revolusi itu apabila di parlemen kuat misalnya bisa, tapi kan tidak ada. Semua partai sudah bergabung kepada Prabowo, kecuali PDIP, partai-partai kecil, ya. Jadi bisa saja PDIP ini akan dihabisi oleh partai-partai yang lain. Makanya Prabowo ini kan masih dini begitu, terlalu gerasa gerusu, lalu kemudian sudah dicalonkan menjadi presiden di tahun 2009. Saking ngebetnya berkuasa atau bagaimana? Dan inilah yang mesti kita lihat ya, bahwa kesalahan fatal menurut saya begitu kan, tidak usah gerasa gerusu. Walaupun seorang presiden Prabowo begitu kan tidak mengunci dari beberapa partai, yang penting kalau pakai teorinya Jokowi pasti ketakutan. Kan itu tidak, ya nampaknya Prabowo dengan Jokowi ini lebih main cantik dari Jokowi dibandingkan dengan Prabowo begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya masyarakat resah dengan hal-hal kayak begitu. Coba kita lihat saja nanti ya, makanya mahasiswa itu menuntut ya bagaimana nanti tuntutan-tuntutan yang kemudian tidak sesuai dengan rakyat, inilah yang dituntut. Makanya orang-orang waras yang turun ke jalan, saya apresiasi yang sangat luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan, jangan lupa di-subscribe ya di channel Khodari News ini. Begitulah, kura-kura.